Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Salam sejahtera juga untuk kita semuanya. Dan saat ini kita sudah masuk di sesi keempat. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan pesan komunikasi. Setelah pada tutorial sebelumnya dibahas tentang pesan dan kedudukan pentingnya dalam proses komunikasi, pengertian pesan, prinsip umum perencanaan pesan, dan komponen strategi pesan, kini saatnya kita memasuki bahasan tentang pengembangan strategi penyusunan pesan. Ada 3 hal atau aspek yang merupakan muatan utama yang mutlak dipertimbangkan dalam pengembangan strategi penyusunan pesan ini. Yang pertama ada kode pesan, isi pesan, dan juga perilaku pesan. Pertama, kode pesan didefinisikan sebagai kelompok simbol atau lambang yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung arti atau makna bagi banyak orang. Pengkodean pesan berarti menuangkan ide atau gagasan oleh sumber ke dalam lambang atau simbol agar dimengerti dan mendapatkan penafsiran yang sama dari para penerimanya, sehingga dapat menghasilkan efek atau sikap atau perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan. Dapat ditegaskan bahwa pengkodean pesan ini meliputi bentuk pesan, komunikasi verbal dan juga non-verbal yang tengahkan ya sesuai kondisi penerima atau halayak sasaran. Kedua, isi pesan yang tiada lain adalah materi atau bahan yang dipilih oleh sumber atau komunikator untuk menyatakan maksudnya. Isi pesan ini meliputi serangkaian informasi yang ingin disampaikan, kesimpulan yang diambil, dan pertimbangan yang diusulkan. Dalam merencanakan pesan ini, kita harus mempertimbangkan jenis komunikasi yang dilakukan, serta tentu saja harus mempertimbangkan kondisi penerimanya atau halayak sasaran. Pada tujuan komunikasi kita, misal saja ya, untuk komunikasi informatif, isi pesan harus singkat dan jelas, menggunakan istilah-istilah yang sederhana, menggunakan data konkret, dan memasukkan bahan-bahan yang menarik perhatian. Sementara untuk komunikasi persuasif, isi pesan harus mengandung unsur-unsur yang menarik perhatian, meyakinkan, menyentuh, atau menggerakkan. Ketiga adalah perlakuan atau pengelolaan pesan, yaitu keputusan-keputusan yang dibuat oleh sumber dalam memilih dan menyusun kode dan isi pesan. Keputusan yang dimaksud terkait dengan cara-cara yang akan ditempuh atau dikembangkan dalam mengelola dan menyampaikan pesan. Selanjutnya, perlu dipahami pula 2 aspek lain terkait dengan strategi pesan yang mempengaruhi aktivitas pesan atau keberhasilan komunikasi secara umum, yaitu organisasi pesan dan sistematika pesan. Organisasi pesan adalah penyusunan pesan dalam bentuk atau susunan yang terdiri dari pengantar atau pendahuluan, isi atau pernyataan, argumen, dan kesimpulan dengan format pengorganisasian pesan yang sudah lama dikenal dengan deduktif, induktif, kronologis, logis, dan topikal. Untuk mengingat kembali masing-masing format pesan organisasi pesan ini, saya akan jelaskan. Yang pertama terkait dengan deduktif, yaitu memulai pesan dengan gagasan pokok atau utama, diikuti kemudian dengan penjelasan gagasan turunan dan berbagai penjelasan yang ditunjang bukti, contoh, dan ilustrasi pendukung. Selanjutnya ada induktif, yaitu pengorganisasian pesan yang diawali dengan menyampaikan informasi, kasus-kasus nyata, dan keterangan spesifik yang dilanjutkan kemudian dengan hal-hal yang bersifat umum hingga berlanjut pada topik atau gagasan utama. Selanjutnya adalah kronologis, yaitu format penyusunan pesan atas dasar aturan waktu kejadian atau bisa pula didasarkan urutan tingkatan dan kepentingan dari rendah ke tinggi. Urutan keempat selanjutnya adalah urutan logis, yaitu pengorganisasian pesan yang didasarkan atas hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa atau kejadian. Yang selanjutnya ada topikal, yaitu penyusunan pesan berkaitan dengan urutan topik permasalahan dari yang penting sampai ke kurang bahkan tidak penting, dan hal-hal yang menyenangkan hingga yang tidak menyenangkan, atau dari yang menimbulkan polemik hingga yang kondusif, menyenangkan,
menyenangkan semua pihak. Sistematika penyusunan pesan pun harus menjadi perhatian serius, bahkan menjadi bagian penting dari strategi pesan. Sistematika pesan atau urut-urut penyusunan yang disesuaikan dengan cara atau proses berpikir orang dalam menangkap berbagai sensasi dari luar dirinya. Proses yang dimaksud pada dasarnya terdiri dari 3 tahap yang dilalui, yaitu perhatian, ada pengertian, dan juga penerimaan. Dalam kaitannya dengan penyusunan pesan, maka hal terpenting ialah mengupayakan agar pada tahap awal bisa mendapatkan minat atau perhatian yang dengan itu dapat berlanjut pada tumbuhnya pengertian dan atas permasalahan gitu ya, serta penerimaan dan melakukan tindakan tertentu yang sesuai misi dan muatan pesan. Terdapat banyak formula tentang bagaimana proses penerimaan pesan dari diri seseorang, namun apabila diperhatikan, semuanya selalu berawal dari perhatian atau attention, dan umumnya berakhir pada tindakan atau action. Tahapan proses di antara keduanya beraneka ragam karena pendekatan teoretikal dan praktikal yang berbeda. Dua di antaranya yang banyak dipilih adalah AIDA, attention, interest, ya, desire, dan action, atau dapat dimaknai perhatian, minat, hasrat, dan juga tindakan. Dan ada ANSVA, attention, need, satisfaction, visualization, action, yang bisa diterjemahkan sebagai perhatian, kebutuhan, kepuasan, visualisasi, dan juga tindakan. Itu saja untuk materi kita atau sesi keempat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.